melanjutkan masih di dalam bacaan kemarin, yaitu kitab Rut pasal 1 ayat 10 sampai dengan 22. Rut pasal 1 ayat 10 sampai 22. Ini hilang ini. Saya baca cepat saja dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka itu harus masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Marah, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ya, hari ini kita masih membaca episode yang sama dengan minggu lalu. Namun dengan penekanan kembali pada tokoh utama cerita ini, yaitu Naomi. Jadi kalau kami selalu kita sudah melihat karakter Orpa dan Ruth, sekarang kita, dan juga Naomi, tetapi sekarang kita masuk kembali kepada Naomi lebih jauh. Tokoh ini memang mengundang pertanyaan di benak kita sebagai pembaca cerita. Sejak awal saya sudah mengemukakan kita punya pertanyaan terhadap dia. Sejak semula kita menyimpan pertanyaan
pertanyaan tentang reaksi dan ekspresi dari Naomi terhadap kemalangan yang dialaminya. Kita penasaran, sebab kita tidak tahu bagaimana perasaan Naomi. Sebab tidak diceritakan bagaimana ekspresinya secara emosional sesudah dia mengalami musibah keluarga yang beruntun itu. Kalau toh kita membaca ada ledakan tangis keras, itu lebih kita dengar dari kedua menantunya, Orpa dan Rut. Itu pun tangis keras perihal perpisahan di antara mereka. Tetapi Naomi, bagaimana emosinya, bagaimana reaksi emosionalnya setelah mengalami musibah itu kita tidak tahu. Kita bertanya, bagaimana perasaannya? Terutama bagaimana ia sebagai orang beriman menanggapinya. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan terkait tragedi yang menimpanya. Itu pertanyaan kita. Kita tidak mendengar ada ekspresi apa-apa sejauh ini dari Naomi. Sampai ketika terdengar lontaran ucapannya di ayat 13. Baru di sini kita mulai melihat ketika Naomi berkata di ayat 13, janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Oh, ini ucapan yang mengejutkan kita. Sekaligus menjadi jendela untuk kita menengok ke dunia batin Naomi. Barulah sekarang kita tahu ternyata di balik ketegarannya selama ini Naomi memendam kepahitan. Kepahitan yang serius. Dia berkata, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ternyata Naomi masih jauh dari feel better. Dia masih dalam tahap feel bitter. Dia mengalami yang pahit. Dan itu berkaitan langsung dengan Tuhan. Naomi merasa pahit, dihajar oleh penderitaan yang dimaknai olehnya sebagai tangan Tuhan teracung padanya. Artinya, Tuhan itu sedang berada dalam posisi menentangnya, menekannya, melawannya, against her. Tuhan sedang memusuhinya. Itu pengertian Naomi. Apa yang dia alami itu dia maknai sebagai tangan Tuhan teracung padaku. Tuhan sedang memusuhi aku. Dengan demikian, pencerita kitab Rut ini sekaligus membuka di hadapan pembaca arena konflik yang terjadi dalam cerita ini. Seperti yang saya katakan yang lalu, yang menggerakkan sebuah cerita, itu salah satunya adalah
konflik-konfliknya. Jadi kalau ada konflik, maka cerita itu akan mengalir. Ya. Dengan dorongan konflik-konflik yang terjadi, cerita itu akan mengalir. Nah, selama ini kita belum menemukan ada konflik-konflik yang besar, dan disinilah kita mulai sebagai pembaca mulai menangkap sinyal ada konflik yang terjadi dalam cerita ini. Ini bukan konflik biasa, bukan konflik di antara manusia, tetapi konflik antara tokoh utama cerita, Naomi, dengan Tuhan. Konflik vertikal. Nah, sampai di sini, sebagai pembaca, kita mulai merasakan ada tension, ada ketegangan akibat konflik di dalam cerita ini. Kalau ini difilmkan, maka suara yang ada yang latar belakanginya itu suara yang menunjukkan ada ketegangan ketika Naomi berkata, tangan Tuhan terpacu padanya. Jadi mulai sedikit tersingkap dunia batin Naomi yang selama ini tersembunyi. Kita tidak tahu apa-apa. Karena Naomi lebih banyak bereaksi dengan tindakannya. Dan dia bicara, tapi bicara sesuatu yang lain. Tidak bicara tentang tragedinya. Tapi sekarang mulai tersingkap, dia bicara. Dan yang keluar adalah kepahitan. Dunia batin manusia memang tidak sederhana, saudara-saudara. Kita tahu itu. Kompleks. Dunia batin manusia itu multidimensi, istilahnya. Seperti peribahasa Indonesia mengatakan dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu. Tidak mudah untuk menebaknya. Maka kita pun jangan buru-buru menghakiminya. Dalamnya hati siapa tahu. Sebab jauh lebih penting kita itu berusaha untuk mengerti dan menyelami supaya kita bisa berempati pada orang itu. Tapi menghakimi dunia batinnya itu tidak mudah. Karena dunia batin manusia itu kompleks sekali. Yang kita harus lakukan lebih banyak adalah try to put our feet on his or her shoes terlebih dulu untuk menyelami dia. Dunia batin manusia itu menyimpan berjuta pergumulan yang tidak akan mudah terlihat di permukaan atau tidak akan mudah tampak pada penampilan. Sebab dunia batin itu ada di dalam dan ada banyak dimensinya, bahkan misterinya. Sejauh ini, kita menyaksikan Naomi yang tegar, bukan? Dalam cerita, Naomi yang rasional, Naomi yang baik, bijaksana, dan tidak egois. Dan itu semua benar, tetap benar. Memang begitulah Naomi. Itu bukan kepura-puraan. Itu memang karakter Naomi. Dia memang tidak egois.
dia memang tegar, dia memang orang baik. Tetapi tidak berarti orang baik dan kuat, tegar, tidak punya konflik batin. Itu poinnya. Tidak berarti orang baik dan tegar itu tidak punya konflik batin. Tidak berarti orang percaya dan bijaksana tidak memendam kepahitan. Tidak berarti orang beriman tidak berkonflik dengan Tuhan. Tidak berarti begitu. Itu asumsi kita yang harus kita koreksi. Naomi itu orang baik. Naomi itu orang tegar. Naomi itu orang bijaksana. Tetapi dia mengalami kepahitan. Dan dia bahkan ada dalam konflik batin dengan Tuhan. Bukankah kalau kita membaca Alkitab, Alkitab penuh dengan cerita tentang orang-orang beriman yang bergumul, yang batinnya bergolak, yang hatinya berteriak, termasuk Naomi. Itu yang diceritakan Alkitab. Tidak berarti orang beriman tidak punya konflik batin. Bahkan tidak berarti orang baik tidak memendam rasa pahit dalam kehidupan ini. Tetapi cerita ini juga tidak menampilkan dialog langsung antara Naomi dengan Tuhan. Tidak seperti Musa misalnya, atau Daud yang sering terlibat cakap-cakap langsung dengan Tuhan. Tokoh Tuhan di dalam cerita ini tidak tampil sama sekali. Diam. Meskipun dituding oleh Naomi sebagai biang kemalangannya, Tuhan pun tidak menjawab. Tuhan tidak tampil di pentas. Naomi bergumul sendiri. Tidak ada suara langsung dari Tuhan. Saudara-saudara membaca cerita Naomi, bukankah Naomi ini lebih mewakili kebanyakan orang di antara kita? Orang-orang yang tidak berdialog langsung dengan Tuhan. Orang-orang beriman yang tidak mendengar Tuhan berbicara langsung kepada kita, melainkan yang lebih banyak bergumul dalam hati sendiri, bersoal jawab di dalam benak kita sendiri, berdialog secara internal di dalam hati sendiri, sambil kita terus mencari jawab juga, sambil kita terus mencari jawab tentang apa yang kita alami. Naomi mewakili kebanyakan orang beriman, termasuk kita yang sering bergumul dalam pergulatan hidup sehari-hari, termasuk berpahit-pahit sendiri. Tuhan tidak bicara langsung, Tuhan tidak tampil di pentas, tetapi kita mengalami pergumulan itu di dalam batin kita. Tetapi benarkah Tuhan diam di dalam pergumulan Naomi?
benarkah Tuhan sepertinya tidak peduli dan memusuhi Naomi? Mungkin pertanyaan ini baru akan bisa kita jawab nanti dalam perkembangan cerita. Belum sampai sekarang. Tapi ini sudah sebuah pertanyaan juga yang layak muncul dalam pikiran kita. Sekarang kita kembali dulu kepada Naomi yang pulang ke kampung halaman. Saudara-saudara, kita memang bisa beranggapan bahwa Naomi itu pulang ke kampung halamannya meninggalkan tanah Moab untuk menghapus kenangan yang mengingatkan dirinya terus pada kehilangan yang dialaminya. Kehilangan suami dan anak-anaknya. Moab akan terus membangkitkan kedukaan itu. Jadi lebih baik pergi saja dari Moab. Anggapan ini boleh-boleh saja. Tetapi harus diakui agak terlampau bersifat masa kini menurut saya. Artinya itu lebih ditentukan kalau yang mengalami adalah orang masa kini, orang yang mengenal psikologi lebih baik, memang pasti tindakan itu bisa kita terima. Tindakan meninggalkan Moab sebagai tindakan meninggalkan semua yang bisa membangkitkan kenangan-kenangan duka. Tetapi jangan lupa yang mengalami ini Naomi, janda zaman dulu yang tidak punya pegangan kaum lelaki sebagai pelindungnya, tetapi yang harus tetap survive, mencari makan. Nah, demi kepentingan ini, betapapun Bethlehem adalah pilihan yang memang lebih baik. Oleh karena itu, saya melihat bahwa alasan Naomi untuk pulang lebih karena memang desakan perut, seperti yang saya katakan. Perhatikan alasan itu ketika dia memutuskan pulang ke Bethlehem di ayat 6. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi memang faktor desakan perut ini berperan besar di sini. Di dalam keputusan Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Kita bisa menduga alasan psikologis, tetapi teks ini lebih mendukung alasan ekonomis untuk dia pulang. Memang ada desakan perut di situ. Saudara, kita tidak usah mengalihkan perhatian atau menolak alasan desakan perut atau faktor ekonomi di dalam keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Apabila memang demikian adanya. Kita tidak perlu menutupinya atau pura-pura menolaknya karena gengsi. Masa karena alasan ekonomis, gitu ya. Kita seringkali merasa gengsi untuk mengakuinya atau malu. Kok sepertinya alasan yang terlalu duniawi. Oh, saudara-saudara, tidak perlu sebenarnya. Memang tidak semua alasan di balik keputusan-keputusan kita itu adalah desakan perut. Tidak semua. Tetapi ada
cukup banyak, ada cukup banyak yang memang itu alasannya. Alasan ekonomis. Jadi kalau memang itu alasannya, diakui saja. Dan tetap itu sebuah alasan yang wajar, yang manusiawi. Faktor ekonomi di dalam pengambilan keputusan jangan dilebih-lebihkan, tetapi juga jangan ditutup-tutupi. Sebab itu juga adalah bagian dari alasan manusia mengambil keputusan di dalam hidupnya. Pengambilan keputusan pindah rumah, pindah tempat tinggal, pindah negara, atau mengambil keputusan ini, keputusan itu, keputusan-keputusan besar dalam hidup kita. Ada banyak faktor yang melatar belakangi. Salah satunya memang faktor ekonomis. Dan itu tidak perlu ditutupin kalau memang betul itu alasannya. Cerita ini juga dengan terbuka menjelaskan Naomi itu pulang kembali ke Bethlehem karena dia mau cari makan. Dia ini sekarang janda yang tidak punya pegangan. Tidak ada orang laki yang mencarikan nafkah untuk dia. Tetapi perutnya harus diisi. Itu sebabnya dia harus mencari tempat di mana dia bisa cari makan. Itu sebabnya dia pulang, memutuskan kembali ke Bethlehem. Tidak ada yang salah dengan itu. Memang itu faktor ekonomis. Gitu. Nah, kembali kita kepada tanah Moab yang ditinggalkan. Tanah Moab memang bisa memicu kenangan yang membangkitkan kedukaan Naomi. Ya, sehingga kita bisa menduga, mungkin Naomi memang pulang juga ke ke Bethlehem supaya Moab tidak membangkit-bangkitkan kenangannya terus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu berarti Bethlehem tidak begitu? Apakah itu berarti kalau dia pindah ke Bethlehem, Bethlehem tidak membangkitkan kenangan-kenangan itu? Apakah di Bethlehem Naomi akan bebas dari pemicu-pemicu yang membangkitkan kenangan-kenangan duka? Oh, rupanya tidak. Cerita ini mengatakan tidak begitu. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah, di situ, di Bethlehem, kembali Naomi terpicu untuk meratapi kemalangannya. Terpicu untuk mengungkapkan lagi tentang kepahitan yang dirasakannya. Ada triggersnya lagi. Bagaimana tidak? Lihatlah apa yang terjadi yang diceritakan oleh pencerita ini. Gemparlah seluruh kota, terutama para wanita. Saya nggak tahu kenapa kok pencerita ini mencatat, menggarisbawahi, terutama wanita. Jadi yang bikin gempar itu wanita-wanita lebih banyak. Dengan pertanyaan,
Naomi kah itu? Sudah tahu masih nanya. Kok lain ya sekarang? Kok tidak seperti Naomi yang dulu? Aduh, pangling aku. Kok kurus? Kok kelihatan tua? Kok sendirian? Sudah jadi jandakah? Plus masih banyak lagi desas-desus, bisik-bisik tersebar, gosip ria sini dan sana. Apakah Naomi nggak tambah stres karena itu? Apa Naomi tidak tambah pusing kepala? Pulang bukannya tenang, malah jadi tambah tegang. Itulah faktanya. Itu sebabnya saya katakan tadi, apakah Bethlehem tidak mempunyai triggers untuk itu? Jawabannya tidak. Ketika dia pulang, ada banyak yang men-triggers untuk dia kembali meratapi kemalangannya. Dan itu betul. Dari jawaban Naomi kita tahu. Naomi itu seperti orang yang tiba-tiba berubah karakternya. Tadinya digambarkan dia tegar dan tenang dan bijaksana. Sekarang ketika dia pulang justru ke Bethlehem, tiba-tiba dia berubah karakternya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Aku memang berubah. Tidak usah panggil aku Naomi lagi. Panggil aku Mara. By the way, nama Naomi itu artinya menyenangkan. Lincah. Itu Naomi. Sedangkan Mara itu artinya pahit, muram, sedih. Seolah-olah Naomi ingin berkata, aku memang berubah. Sekarang aku janda tanpa suami, tanpa anak lelaki. Sekarang aku miskin, aku memang sudah tua dan muram. Aku memang pahit, mau apa kau? Itu yang terjadi pada Naomi dalam cerita ini. Harus diakui, saudara-saudara, ini kita berefleksi sebentar. Tidak jarang komentar-komentar orang di sekitar itu bukannya menghibur, melainkan itu menambahi stres dan menambahi beban. Itu yang juga sebagian diceritakan oleh Ibu Esther dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu ketika ia menghindar justru dari kunjungan-kunjungan ketika saudaranya meninggal itu. Karena harus diakui kadang-kadang kunjungan-kunjungan dan komentar-komentar itu bukannya menghibur, tapi justru menambahi stres dan menambahi beban orang yang sudah stres. Manusia itu memang begitu. Pintarnya memberi komentar. Dan komentar itu seringkali dangkal. Komentar yang judgmental. Penuh dengan sindiran. Dan tidak punya empati sama sekali. Kalau memang sudah tahu Naomi itu sekarang sudah pulang dalam kondisi yang renta, ya, pulang dalam kondisi dia itu susah, tidak usah ngomong itu Naomi ya, kok lain ya sekarang pangling aku, itu menyakitkan.
Tapi itulah manusia, saudara-saudara. Apa yang dialami oleh Naomi ada realita dalam kehidupan ini. Manusia bahkan kadang-kadang berkomentar tidak jarang kasar, rude, dan jahat, mean. Dan itu terjadi sejak zaman masyarakat pedesaan zaman dulu sampai dengan zaman masyarakat desa global dengan media sosial seperti sekarang ini. Ada banyak orang sakit hati karena komentar-komentar di media sosial. Dan itu merambah kemana-mana. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan, saudara-saudara, pulangnya Naomi ke Bethlehem itu juga sebuah beban tersendiri. Cerita ini dengan pelan tapi pasti menyingkap pergumulan batin Naomi. Bahkan ketika dia sudah pulang ke kampung halaman. Pulang ke kampung halaman tidak membuat kondisi psikologisnya itu menjadi lebih baik. Tujuan dia pulang memang kelihatannya benar. Faktor ekonomis. Dan itu memberi harapan. Itu keputusan yang benar. Karena mereka pulang pada musim yang tepat. Seperti yang disinggung oleh pernyataan pencerita di ayat 22. Yang merupakan penutup untuk episode ini. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ini sebuah isyarat ada harapan untuk cari makan. Nanti kita akan lihat dalam episode berikutnya. Jadi secara faktor ekonomi pulang Naomi itu benar. Dia memang bisa mendapat pengharapan di situ dalam soal mencari nafkah. Tetapi seringkali dalam kehidupan ini faktor ekonomi tidak berdiri sendirian. Faktor-faktor non-ekonomis, faktor-faktor sosio-psikologis kadang-kadang jauh lebih berat untuk dihadapi. Dan itulah yang dialami oleh Naomi. Ketika dia pulang, faktor ekonomis mungkin memberi harapan, tetapi faktor sosio-psikologis itu tidak diduga. Dia terpukul lagi. Dan itu dialami oleh Naomi dalam cerita ini diungkapkan. Oke, bagaimana kelanjutan cerita? Kita tunggu sampai Kamis depan pada episode yang berikutnya. Kita berhenti sampai di sini dulu. Oke.